akan melanjutkan materi itu kemarin itu tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat siang untuk kita semua. Terus yang kedua, saya persilakan Dr. Las untuk memimpin doa. Oke, kita mulai kegiatannya. Terima kasih buat kebetulannya yang doa. Yang berikut, jadi untuk kelas IPA ini ada semua? Ada semua ya? Oke. Kenapa? Yang tidak ada, satu orang tidak ada. Berarti jumlah kalian itu ada 14. Oke. Terus yang berikut, sesuai apa yang saya katakan kemarin bahwa materi kita adalah tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, coba lihat di dalam situ ada tujuan pembelajaran. Ya, apa saja tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya? Maksudnya apa yang kita pelajari harus kita pahami. Tujuan akhir dari pembelajaran kita hari ini adalah itu. Dan pertama itu adalah dengan membaca teks notifikasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan dengan tepat. Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, paham ya? Apa saja jenis jaringan pada tumbuhan itu ada berapa kemarin? Ada 2 ya? Oke. Jadi yang kedua itu adalah dengan mengamati video yang dipaparkan sebentar itu, kalian dapat menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita itu apa? Dengan mengamati video pembelajaran dari guru, siswa mampu menyimpulkan hubungan keterkaitan antara struktur, letak, dan fungsi jaringan. Yang keempat, tujuan yang keempat itu adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat menguraikan keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsinya dengan benar. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini, tujuan utamanya adalah supaya kita paham dari tujuan pembelajarannya. Oke. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita akan menyaksikan video dulu. Ya. Coba kita lihat videonya. Perhatikan baik videonya. Sebentar itu ada pertanyaan yang saya kirim kemarin. Oke. Jadi itu videonya tadi ya. Sudah paham ya? Maksudnya kan yang ditayangkan di video tadi itu apa? Ya? Batang tumbuhan. Mungkin setiap pohon ada lingkaran tahun. yang ditayangkan di video tadi itu adalah lingkaran tahunan. Ya, lingkaran tahunan. Sebenarnya kita bisa membahas tentang lingkaran tahunan. Dan kemarin itu kan saya kirim ya, tapi tidak sempat dibagikan ya. Oke. Yang pertama itu mengapa lingkaran tahun pada batang tumbuhan difokil dapat digunakan untuk menentukan umur pokok. Itu pertanyaan yang pertama. Itu ya. Mengapa lingkaran tahun pada batang tumbuhan difokil dapat digunakan untuk menentukan umur dari pohon? Mungkin ada orang yang bisa baca? Tidak? Ada yang bisa baca? Bisa? Ya? Coba ada orang? Terlalu kecil. Mengapa lingkaran tahun pada batang tumbuhan dikutil dapat digunakan untuk menentukan umur pohon? Coba orang yang bahasa. Dalam hal ini, karena tumbuhan monokotil berbeda dengan dikotil
terdapat jaringan kambium yang aktif membelah dan menghasilkan sel-sel baru. Dan menghasilkan sel-sel baru terus. Pada musim kemarau, jaringan kambium tidak aktif membelah menghasilkan garis berwarna hampir coklat. Hal ini terjadi karena pada musim kemarau, cadangan air sangat sedikit yang menghasilkan tidak adanya makanan yang akan menjadikan tumbuhan berenergi untuk membelah. Yang ketiga, pada musim hujan, sebaliknya jaringan kambium aktif karena banyaknya makanan sebagai energi tumbuhan dikotil untuk membelah dan membentuk sel-sel baru, yang mana musim hujan dan kemarau hanya terjadi satu kali pada satu tahun sehingga bisa menentukan umur. Jadi pertanyaannya tadi adalah mengapa lingkaran tahun pada batang tumbuhan dikotil dapat digunakan untuk menentukan umur pohon? Oke. Jadi penentuan umur pohon itu atau warna coklat itu pada musim apa tadi? Untuk misalnya kan untuk kita bisa melihat bahwa lingkaran tahun itu warnanya agak hitam ya atau coklat. Itu pada musim apa? Sementara untuk musim hujannya itu adalah di mana semua sel-sel dari tumbuhan ini aktif dan akan membelah, itu yang akan memisahkan antara warna hijau, warna ungu dan warna putih. Ya, sementara untuk pembentukan warna putih itu terjadi ketika musim hujan. Jadi bagaimana cara menentukan umur pohon menggunakan lingkaran tahun ya? Jawabannya tinggal melihat dari sisi dalam pohon. Hal ini biasanya pohon itu harus dipotong dulu ya. Nah, setelah dipotong baru kita bisa melihat bahwa jumlah lingkaran tahun itu ada berapa. Kalau misalnya jumlah lingkaran tahun yang warna ungu tadi itu misalnya 10, berarti umur dari pohon itu adalah 10 tahun. Karena pembentukan warna ungu itu adalah 1 tahun ya lamanya. Terus yang ketiga, jelaskan pengertian lingkaran tahun. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Yang mungkin coba baca dalam. Ya. Lingkaran tahun adalah lingkaran khusus yang terlihat pada penumpang batang kayu yang disebut juga sebagai cincin pertumbuhan. Lingkaran tahun terbentuk setiap 1 tahun pada pohon yang tumbuh di daerah iklim sedang. Oke. Jadi lingkaran tahun ini itu terjadi pada daerah yang beriklim sedang. Saya kasih contoh misalnya, yang sering kita lihat itu adalah di daerah Indrong. Ya. Daerah Indrong itu kan lingkaran tahun itu bisa kita lihat pada pohon jati. Ya. Nah, dan lingkaran tahun ini terjadi pada tumbuhan-tumbuhan dikotil. Kalau tumbuhan monokotil, dia tidak ada lingkaran tahunnya. Ya. Terus yang terakhir, oke. Yang keempat, jelaskan proses pembentukan lingkaran tahun pada tumbuhan dikotil. Ya. Proses pembentukannya itu yang pertama, terbentuknya lingkaran tahun merupakan hasil aktivitas dari kambium vaskular. Ya. Di sini ada yang pernah melihat kambium dari tumbuhan? Ada yang pernah melihat kambium dari tumbuhan? Tidak pernah melihat ya? Ada yang pernah kupas kulit dari tumbuhan itu? Pernah ya? Nah, setelah kalian kupas baru kalian pegang, licin tidak? Itulah yang disebut dengan kambium. Terus pertumbuhan sel xilem sekunder beberapa pada musim semi dan musim gugur. Maksudnya lingkaran tahun tadi ini ya, prosesnya yaitu adalah ketika misalnya pada musim kemarau cadangan makanan dari tumbuhan itu kurang, maka dia akan membentuk yang namanya lingkaran tahun atau dia berubah warna seperti warna ungu tadi. Bisa paham ya? Nah, kalau pada musim hujan, maka lingkaran, maksudnya kan pertambahan besar batang ini itu karena yang pertama itu kan kerjanya dari jaringan sel-sel xilem sekunder dan sel-sel klum. Ya, bisa paham ya? Apa fungsi dari xilem? Masih ingat? Xilem. Masih ingat fungsi? Untuk mengangkut unsur hara dari akar menuju ke daun. Kalau flum, ya, jadi mengantarkan hasil makanan fotosintesis. Oke. Sekarang kita lanjut.
menonton videonya. Saya akan bagi dulu LKPD-nya. Karena setelah nonton video ini kita akan duduk dalam bentuk kelompok. Ya, setelah nonton video ini. Jadi tolong perhatikan baik-baik video ini. Jadi suaranya tidak ada. Kalian hanya bisa melihat saja ya. Maksudnya kan struktur dari tumbuhan itu apa-apa saja, fungsinya apa-apa saja. Jadi itulah maksudnya kan video yang ditayangkan tadi ya, mulai dari struktur dari jaringan itu, setelah itu fungsinya sampai pada materi tentang silen dan kelompoknya. Sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok ya. Masih ingat kelompoknya kemarin? Sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok. Ada 4 kelompok. Biasa, coba. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 yang ini ya. Oke. Sekarang di situ saya sudah bagikan lembar kerja kalian. Ya. Dengan materinya saya sudah bagikan. Sekarang kalian kerjakan. Ya. Untuk kelompok 1 kerjakan nomor 1. Kelompok 2 kerjakan nomor 2. Kelompok 3 kerjakan nomor 3. Kelompok 4 kerjakan nomor 4. Nah, setelah dikerjakan itu, sebentar itu akan direpresentasikan per kelompok. Ini di mana di batang. Karakteristik ciri-ciri dari jaringan pada itu apa? Maksud itu maksudnya penjelasan di bawah. Ini kan ciri-ciri sel penyusun. Sel penyusun sekalian gini. Misalnya kan saya kasih contoh misalnya sel embrional misalnya tuh. Nah, di sini juga kalau kalian bikin sel apa penyusunnya, maksudnya kan di sini tulis nama sel, di sini juga tulis nama sel, begitu juga di bawah dinding sel ya. Fungsinya apa? Sudah semua? Kalau sudah semua kita langsung di pembahasan ya. Jadi pembahasan per kelompok itu dipertanggungjawabkan
hasil diskusinya ya. Mungkin ada teman-teman lain nanti yang mau bertanya. Bisa ya? Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Ya, kelompok 1 sudah? Kita mulai dari kelompok 1. Kita mulai dari kelompok 1. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak Guru. Selamat siang Bapak semua. Siang. Kami dari kelompok 1 ini membahas tentang tumbuhan memiliki struktur mikroskopis yang disebut jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel membentuk suatu kesatuan. Jaringan penyusun tumbuhan dikelompokkan menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan jenis jaringan meristem yang terdapat pada bagian tanaman berikut beserta fungsinya. Yang pertama, jaringan apikal terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Yang kedua, jaringan meristem kerucut terdapat pada batang. Yang ketiga, meristem lateral terletak pada batang. Dan jaringan meristem memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar yang pada tanaman. Yang kedua, berdasarkan pengamatan gambar di atas, deskripsikan karakteristik jaringan meristem serta urut ciri-ciri jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem yaitu terdiri dari beberapa sel yang aktif membelah. Sel-sel berusia muda berukuran kecil, memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tidak memiliki fungsi khusus, tidak ditemukan ruang antar sel, tidak mengandung zat-zat. Sekian dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Yang mau bertanya terkait materi yang dipaparkan oleh kelompok 1, yaitu tentukan jenis meristem yang terdapat pada bagian tanaman berikut beserta fungsinya. Mulai dari ujung ya. Di ujung batang itu namanya meristem apa? Setelah itu meristem yang kedua pas di batang. Yang ketiga itu pas di meristem di akar ya. Dan fungsinya. Itu tadi sudah dijelaskan semua. Terus berdasarkan gambar ini, mereka sudah jelaskan karakteristik tadi atau ciri-ciri dari meristem itu. Ada pertanyaan? Tidak ada, silakan dulu. Untuk kelompok itu kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, setelah kita membahas semua materi kita pada siang hari ini, mungkin ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah kita bahas. Sebelum saya mau mengambil kesimpulan, mungkin ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah kita bahas. Mulai dari yang pertama tadi itu adalah struktur dari jaringan. Yang kedua, fungsi dari jaringan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau pertanyaannya begini, mungkin kalian tahu struktur dari tumbuhan itu apa saja, sehingga membentuk yang namanya sebuah tumbuhan. Strukturnya itu apa saja? Struktur pembentuk tumbuhan. Kata umumnya adalah tumbuhan, tapi dia memiliki struktur tertentu dan dari struktur itu memiliki fungsi tertentu. Atau saya kasih contoh di manusia. Manusia itu kan memiliki organ. Dari berbagai organ ini akan membentuk yang namanya sistem organ. Nah, dari sistem organ ini akan membentuk yang namanya manusia atau individu. Sama halnya juga dengan tumbuhan. Struktur dari tumbuhan itu apa saja?
Coba kasih. akar, batang, daun. Oke, akar, batang, dan Daun. Nah, dari ketiganya ini tentu memiliki fungsi yang berbeda. Kalau akar fungsinya apa? Untuk Coba. menyerap air dan buangnya ke seluruh tubuh. Menyerap air dari tanah ke seluruh tubuh. Kalau fungsi batang? Sebagai penyimpan makanan cadangan. Menyimpan makanan cadangan atau menyimpan makanan pada tumbuhan. Kalau daun berfungsi sebagai fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis ini berupa apa? Hasil dari fotosintesis berupa apa? Makanan ya, yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Mungkin ada yang bisa simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang mau bisa simpulkan? Satu orang mungkin bisa simpulkan. Nah, kesimpulannya itu misalnya begini, jaringan ada berapa? Ya, jaringan itu ada berapa tadi? 4. Setelah itu fungsinya masing-masing, hanya itu saja kesimpulannya. Bisa? Yang pertama itu kan jaringan meristem atau jaringan epidermis. Fungsinya apa? Mungkin ada satu orang yang bisa menyimpulkan dari hasilnya. Coba. Jaringan meristem dan fungsinya. Fungsi jaringan adalah sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, jaringan meristem dapat diartikan sebagai sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama serta memiliki sifat meristematik. Jaringan meristem memiliki beberapa ciri. Hukum Mendel pernah? Belum pernah ya? Kalau cabang akar platera terbentuk dari pembelahan sel yang terakhir A. Epidermis, B. Cambium, C. Periskal, D. Endodermis, dan E. Cortex. Oke, sudah? Kalau sudah sekarang dikumpul. Silakan dulu. Ya baik, adik-adik sekalian, bahwa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Terkait materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, satu orang pimpin doang, sebelum kita keluar, satu orang pimpin doang. Ke teman yang muslim, coba satu orang pimpin doang. Terima kasih dan selamat siang.